Oke, apa kabar ibu-ibu? Kenapa? Muncul nggak? Dan menurutmu pentol tibik satu, pentol pipih satu, tahu satu ya, cilok satu, cilok insting tahu, tahu di sini. Oke, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Sehat, Coach. Rusmiati. Oke, dari mana aja yang sudah hadir nih? Boleh di absen, Bu, sebelum kita mulai sambil nunggu yang lain. Dari Bojonegoro, Ibu Alia. Dari Aceh, Ibu Ipa Alia Idrus. Salam kenal Bu Rusmiati. Dari Karawang, oh deket ya. Bu Miftahul Hayati dari Karawaci, oh deket, tetangga ini. Ada dari mana lagi? Dari Papua udah ada. Dari Jawa Timur, oh, dari Malang ada Ibu Ikro Wahyu. Mohon dikoreksi ya apabila saya salah sebut nama, mohon maaf. Ibu Umu Alia dari Jati Asih. Oh, alhamdulillah Jati Asih. Tetangga nih sama saya nih Jati Asih ya. Oke, dari Bandar Lampung, Ibu Revi, Pak Dadan Opik dari Indramayu, alhamdulillah udah hadir. Ibu Yunita dari Malaysia. Luar biasa. Dari Malaysia udah hadir juga ya. Jauh-jauh nih ikutan. Jam berapa di Malaysia, Bu Yunita? Udah jam 3 berarti ya, beda 1 jam ya. Dari Bu Rusmiati, Bapak memang di mana? Saya di Cilengsi, Bu. Nah, domisili saya di Cilengsi, di Bantar Gebang, Bu, dekat dengan Bu Yunita berarti. Dengan Bu Rusmiati, mohon maaf. Solo hadir Bu Hermaniasari dari Lampung, juga hadir Nurotija dari Bengkulu, alhamdulillah, masya Allah dari Bengkulu juga ada hadir dari Karyatuninarsi dari Prambanan. Oh, Prambanan kemarin tuan rumah anniversary ini. Dari Lampung hadir Bu Anita. Dari Jati Asihnya mana coach? Saya Bantar Gebang, Bu. Bantar Gebang, Bantar Gebang. Oke, saat ini udah hadir kurang lebih di 43 orang ya. 3 menit lagi kita mulai ya. Ibu, bunda-bunda, di 3 menit lagi sambil nunggu teman-teman yang lain ataupun bunda-bunda yang lain agar tidak ketinggalan karena memang materi yang kali ini sungguh betul-betul sangat penting karena memang pertengahan pertengahan bulan puasa di hari ke-17 ini betul-betul tantangan yang sangat luar biasa ya. Tanggal 17 itu hari ke-17 itu antara lanjut eh, puasanya lancar sampai akhir atau kadang-kadang ada sakit gitu ya dalam perjalanan atau udah berpikir ingin mudik, beli baju lebaran dan lain sebagainya, godaan-godaan puasanya udah mulai sangat luar biasa. Masya Allah ya. Padahal di tanggal 17 ini, di hari keganjil ini udah mulai waktunya nuzulur Quran ya. Gitu. Hari di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, insya Allah mudah-mudahan materi kali ini juga relevan eh, yang menambah menambah pahala, menambah ilmu ibu-ibu di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tunggu 2 menit lagi ya Bu. Sambil nunggu kita dengarkan Mars SR12. Sambil goyang juga boleh di sini. Goyang-goyang.
kedengaran suaranya. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, Lagi Bapak Ibu, semangat apa? semangat bisa, semangat bisa. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat apa? Semangat bisa, Semangat apa? semangat bisa, Semangat apa? semangat bisa. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat apa? Semangat bisa, semangat bisa. Yeay! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, bunda-bunda, waktu menunjukkan 4.13. Alhamdulillah, pas S12 juga sudah kita dengarkan. Kita juga udah nyanyi-nyanyi, udah insya Allah semangatnya juga udah tumbuh lagi ya. Walaupun jam 2 ini tantangan yang sangat luar biasa, bentar lagi menghadapi buka puasa di jam 6 nanti. Oke, tanpa berlama-lama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Bunda-bunda setiap tiap hari sampai di hari ke-17 ini kita selalu melakukan acara eh, apa? Mantap Ramadan ya. Ini udah hari ke-17 dan hari ke-17 ini ada yang sudah tahu belum untuk judul ataupun tema kali ini yang akan dibawakan Bunda-bunda? Boleh di-share? Ada yang sudah tahu? Bu Yeni boleh. Bu Yeni dari tadi aktif terus nih kameranya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang sudah tahu untuk judulnya hari ini? Bu Revi, Bu Aida Bekasi, Bu Alia, Bu Ani Afianti, Bu Asida. Belum ya? Belum. Belum. Ada yang sudah tahu? Nah, ya. Untuk tema kali ini, ya tadi yang sempat, itu Bu siapa nih? Mohon maaf sebentar, Bu Aida, Bu cek Bu cek Aida. cek. Bu Aida menjaga semangat berbisnis, ya betul. Salah satunya menjaga Cek, semangat cek. berbisnis di bulan puasa, ya betul, Ibu-ibu. Untuk tema kali ini tadi sempat kita singgung juga. Hari ke-17 ini tantangannya sangat luar biasa. Bagaimana kita menjaga semangat bekerja, ya lebih tepatnya itu menjaga semangat bekerja di tengah puasa. Nah, kadang di hari ke-17 ini di pertengahan puasa ini badan makin lemas gitu, THR belum cair, ya. Permintaan dari yang lain juga, dari anak, dari mitra, dari konsumen sudah pada minta THR gitu ya. Semakin lemah, letih, lesu gitu. Tapi nggak usah khawatir gitu ya. Di hari ke-17 ini kita mengundang pakarnya bagaimana sih cara menjaga semangat gitu walaupun THR belum cair ya, menjaga semangat bekerja di tengah puasa dan memahami produk unggulannya. Nah, apalagi untuk produk unggulan ini memang mendekati Lebaran jangan sampai mau mendekati Lebaran yang dijual tidak tepat gitu ya. Produk yang tepat di menghadapi hari raya pasti salah satunya yaitu personal care, terus lip care, lip gloss, ceramide dan lain sebagainya untuk mempercantik diri ya lebih tepatnya. Nah, tapi tanpa berlama-lama karena pemateri kita juga sudah hadir, biar beliau yang menyampaikan secara langsung bagaimana sih menjaga semangat bekerja di tengah puasa dan memahami produk unggulan. Terima kasih. Kita sambut yang meriah untuk Pak Nufes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Nufes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, apa kabar hari ini? Harapan tetap semangat ya. Seperti judul hari ini yaitu semangat bekerja di bulan suci Ramadan. Ya, ibu-ibu perkenalkan, nama saya itu Nufes Elas Jupensi Ahmed Poluan. Coba diingat lagi. Ibu-ibu, perkenalkan nama saya adalah Nufes Elas Jupensi Ahmed Poluan. Ada yang ingat? Coba diulangi lagi, ibu-ibu. Ya, masih semangat ya ibu-ibu ya. Suara saya kedengaran? Kedengeran. Kedengaran ya. Siapa nama saya tadi, Bu? Ini atas nama Ibu siapa tadi? Bu Yeni ya? Bapak Nufes. Bapak Nupes. Nah, Ibu Yeni paling semangat saya lihat dari tadi itu dari jam 1 dia. Udah mulai duluan ya. Paling awal hadir ya Bu Yeni ya. Dengan di belakang itu backgroundnya luar biasa ya Bu ya. Gomilku. Ya Ibu-ibu,
Kita langsung saja ya ke materi. Ini materinya saya share ke ibu-ibu. Itu sudah nampak ya ibu-ibu ya. Jadi judulnya menjaga semangat bisnis di tengah puasa ya, dan memilih produk unggulan di bulan puasa ini. Nah, bagaimana sih caranya ya kan menjaga semangat di bulan puasa ini? Yang mana kita tahu pada bulan puasa ini tentunya banyak sekali godaan-godaan ya kan, kemudian juga lemes ya, pengen tidur, ngantuk, apalagi ibu-ibu ya di tengah puasa ya juga selain berbisnis pada malam harinya yaitu masakin keluarga juga ya untuk sahur ya, anak, suami dan juga keluarga begitu ya. Nah, bagaimana sih kita menjaga semangatnya begitu. Nah, yang paling penting adalah kita langsung saja yaitu niat dan tujuannya ya. Jadi untuk menjaga semangat di bulan puasa itu yang paling penting adalah niat dan tujuannya. Bagaimana sih niatnya kita di bulan puasa ini? Nah, ini paling penting nih. Jadi niat daripada ibu-ibu itu untuk menjaga yang namanya amal ibadahnya ya. Jadi tentunya punya tujuan juga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya atau dosa-dosa sebelum-sebelumnya itu harapannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semangatnya harus kita jaga begitu ya. Apalagi bulan suci Ramadan ini ibu-ibu sendiri masih yang namanya itu terkait ini DU semua ya ibu-ibu ya. DU itu menjaga semangat timnya juga ya. Timnya siapa saja timnya? Ada agen, subagen, reseller dan juga marketernya. Gitu ya ibu ya. Nah, untuk niat berbisnisnya tentunya sebagai bentuk ibadah ya. Kita berbisnis itu tentunya tahu ibu-ibu ya, mana kita berbisnis selain yang namanya itu finansial, kita juga beribadah. Harapannya bermanfaat buat semua umat gitu ya, semua umat, semua orang gitu di sekitar kita gitu ya. Nah, untuk produk yang terkait yang namanya itu di bulan puasa ya, kita juga harus pilih-pilih ya ibu-ibu ya untuk menjaga kesehatan. Tentunya sudah di belakang Bu Yeni tadi ada susu Gomilku ya. Nah, itu sangat marketable ya terkait produk susu Gomilku. Nah, ibu-ibu juga tentunya tidak hanya Gomilku saja atau susu saja, tapi macam-macam juga ya, ada habatus sauda ya, propolis. Kalau dibilang untuk di bulan puasa, nah itu salah satunya juga ya. Nah, selain produk-produk tadi kecantikan. Nah, kecantikan perlu nggak kita harus tiap hari itu harus cantik ya. Apalagi ibu-ibu ya, biar nggak lari suami-suaminya ya, biar nggak dikejar sama pelakor gitu ya, harus tetap cantik ya, gitu ya ibu ya. Biar suaminya itu betah di rumah bagaimana sih gitu. Tentunya kita juga memakai atau memakai produk-produk dari SR12 harus tetap cantik juga ya. Tujuan utama adalah memberikan manfaat, pasti itu ya ibu ya. Kemudian produknya tentunya kita pilih yang halal ya. Produk SR12 itu semuanya sudah berlabel BP POM dan juga label halal ya, berkualitas. Kemudian juga yang utama adalah di bulan puasa ini tentunya ya produk-produknya wajib berlabel halal ya ibu ya. Ada nggak sih produk yang nggak berlabel halal Pak? Tentunya ada gitu ya, tentunya ada ya. Tapi untuk di SR12 kita jamin 100% produknya sudah halalan bil alamin semua ya ibu-ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini identifikasi kebutuhan konsumen. Nah, tentunya di bulan puasa ini kita harus tahu juga ya ibu-ibu kebutuhan daripada konsumen ya, yang cenderung mencari produk yang mendukung kesehatan kesehatannya. Apa saja sih kebutuhannya ya kan? Ini dia selama Ramadan itu tentunya untuk mendukung kesehatan, produk herbal dan menjaga stamina dan pencernaan ya. Serta survei pelanggan atau analisis tren pasar yang mengetahui produk apa yang paling dibutuhkan saat ini ya. Fokus pada ibu rumah tangga, remaja, profesional untuk tetap sehat dan cantik selama di bulan Ramadan.
Kemudian jangkau komunitas religi atau religius seperti majelis taklim atau kelompok pengajian. Nah, saya mau tanya di sini nih, ibu-ibu di sini sudah majelis taklimnya seperti apa sih ibu-ibu yang dimaksud? Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Di sekitar sekeliling ibu itu ada majelis taklimnya atau ibu-ibu di sini belum masuk majelis taklimnya? Ya, ada yang berani jawab ibu-ibu? Apakah sudah masuk semua ke komunitas religius atau majelis taklim atau belum sama sekali atau belum punya nih Pak majelis taklim gitu. Coba ibu-ibu di kolom komen juga boleh tuh. Halo, masih semangat ya ibu-ibu ya? Halo ibu-ibu. Bu Yeni nih yang paling semangat nih ya, on cam ini. Bu Yeni masih semangat ya Bu Yeni ya? Ya harapan saya ibu-ibu di sini tadi diam semua ya. Artinya kalau diam semua itu sudah punya yang mengaku komunitas atau majelis taklimnya ya. Nah ini penting juga di bulan Ramadan ini tentunya kita pada bulan puasa tentunya, apalagi pada saat kita berbuka puasa. Apa saja yang perlu disiapkan gitu kan terkait produk-produk dari SR12. Tentunya yang pertama itu obat-obat tentunya seperti apa? Stamina dan pencernaan. Apa itu contohnya? Habatus sauda ya, kemudian juga ada yang nama itu propolis, susu, kemudian juga ada madu ya ibu-ibu ya untuk menjaga stamina-nya. Nah, untuk produk unggulan tentunya ini saya tadi sudah sebutkan ya habatus sauda, susu gomilku. Vitamin Q alami dari ekstrak jambu biji atau lemonku. Nah, ini lemonku juga perlu ibu-ibu ya. Lemonku itu sangat banyak manfaatnya ya. Suplemen herbal berbahan sari kurma atau propolis gitu. Nah, kalau untuk produk kosmetik sendiri seperti apa? Nah, satu yaitu krim ya, penyelesaian atau halal yang ringan dan ada tahan lama gitu ya. Kemudian lipstick atau eh, lip balm gitu ya, yang berlabel halal tentunya gitu ya. Jadi apakah dibolehkan Pak Nupes pakai lipstick di bulan puasa gitu? Nah, karena lipstiknya kita itu tidak lengket ya, terus juga apa namanya sudah berlabel halal, tentunya dibolehkan gitu ibu-ibu ya. Asal apa tidak yang namanya itu eh, masuk ke dalam tenggorokan gitu ya. Kalau masuk tenggorokan ada rasanya ibu-ibu contoh pakai lipstik di tengah hari sebenarnya ya. Terus dirasa-rasain, nggak digini-giniin, dijilat gitu ya kan. Nah itu kalau terasa itu membatalkan ya ibu-ibu ya. Jadi yang tidak membatalkan itu apa dipakai tapi tidak masuk ke dalam tenggorokan gitu ya. Pelembab wajah. Nah, ini pelembab wajah untuk skincare ya. Lidah buaya dan minyak zaitun. Masker juga boleh. Maskernya jangan tengah hari juga ya ibu-ibu ya. Kan bisa tuh pakai maskernya itu sesudah Ba'da Isya atau sudah yang namanya itu sebelum tidur gitu ya. Sebelum tidur itu bisa dipakai gitu ya. Supaya tetap glowing gitu ya ibu-ibu ya. Nah, kita juga di bulan Ramadan ini tentunya hampers dibutuhkan juga atau promo-promo diskon terkait yang namanya itu penjualan produknya. Nah, ibu-ibu tentunya produk bundling itu sangat dibutuhkan bagi yang namanya itu konsumen kita, apalagi mitra-mitra kita. Jadi produknya kita buat yang namanya itu seperti hampers dibanding nawarkan paket bundling gitu ya kan, seperti madu plus kurma, teh herbal gitu kan, atau gomilku atau bisa juga dibanding dengan yang namanya itu skincare, toner, kemudian juga ada moisturizer gitu ya ibu. Kemudian diskon spesial Ramadan. Nah ini juga boleh boleh nih diberikan juga untuk harga diskon itu kita tidak yang namanya itu turun ya. Diskon itu sudah dinaikkan tentunya, naikkan di 10% atau 30% gitu ya. Atau bisa banding dengan produk yang lain gitu ya ibu ya. Apa namanya pembelian di atas normal. Contoh seandainya pembelian di atas 1 juta, maka saya berikan diskon lipstick seandainya atau gomilku ya. Nah, itu kan bisa juga ya. Untuk pembelian
di angka tertentu gitu. Atau buy one get one, misalnya beli satu produk herbal gratis satu kosmetik atau sampelnya gitu ya. Itu penting juga. Nah, kemudian terkait tips dan edukasi. Nah, sekarang ini kan konten-konten kalau ibu-ibu kita bicara yang nama itu di media sosial ya atau meta, konten sekarang itu orang lebih tertarik dengan edukasi ya, konten-konten yang edukasi. Kemudian konten edukasi itu seperti apa sih? Nah, ini penting juga ibu-ibu ya. Konten edukasi itu sudah dibuatkan juga oleh yang namanya itu SR12. Contohnya tentang herbal gitu kan selama Ramadan, kemudian juga skincare. Nah, tentunya itu sudah ada konten-kontennya ibu-ibu, tinggal ibu-ibu itu share di yang namanya itu media sosialnya masing-masing gitu ya. Kemudian testimoni pelanggannya. Nah, ini penting juga, saya rasa ibu-ibu sudah menjalankan ya testimoni yang namanya itu pelanggannya ya. Baik itu pelanggan tetapnya, pelanggan ad usernya juga, atau seandainya yang baru mau masuk nih, yang belum kenal juga gitu kan. Nah, boleh juga tuh ditanya kalau seandainya baru masuk, baru kenal SR12 gitu ya, belum masuk agen atau subagen atau reseller gitu ya. Dia hanya pemakai aja. Nah, ini ibu-ibu boleh ditanya atau di follow up gitu. Bagaimana rasanya seandainya dia minum Gomilku seandainya atau eh, lemonku. Nah, bagaimana sih rasanya setelah minum lemonku atau gomilku setelah 1 minggu? Ada nggak perubahan-perubahan itu? Coba nanti dibuatkan testimoninya ya ke calon-calon pelanggannya begitu ibu-ibu ya. Kemudian buat challenge selama 30 hari saya rasa ibu-ibu kan untuk meningkatkan engagement ke pelanggan itu ya. Tentunya di media sosial ada media TikTok ya tentunya. Kemudian juga ada Instagram dan juga ada Facebook. Nah, ibu-ibu bisa yang namanya itu membuatkan program. Nah, contoh sekarang itu sudah 17 hari ya, harusnya di awal gitu kan, dari 30 hari sebenarnya programnya apa saja nih yang perlu dibuatkan gitu kan. Contoh hari pertama itu eh, tutorial seandainya memakai lipstick gitu kan, bisa. Besoknya ganti lagi tutorial memakai cushion sebenarnya, bisa juga. Kemudian juga tutorial yang namanya tuh minum susu Gomilku ya, Etawa gitu boleh juga ya. Nah, itu eh, konten-konten itu harus relate dengan yang namanya tuh audiens kita. Jadi dibuatkan jadwalnya. Nah, ini tinggal 13 hari lagi ibu-ibu coba dibuatkan itu ya ibu-ibu ya. Nah, untuk persiapan dan peluncuran, siapkan stok produk dan packaging khusus untuk Ramadan. Tentunya kita kalau seandainya mau bikin hampers, kita siapkan produk ya, di stok ya produknya ibu-ibu ya. Apalagi nanti itu kita ada libur lama ya, libur panjang. Jadi dimulai tanggal 29 gitu ya, sampai dengan seminggu ke depan gitu ya kan, itu kita libur panjang nih. Nah, bagaimana nih libur panjang ini kita menyediakan yang namanya itu stok kita gitu ya, supaya apa kebutuhan yang namanya itu konsumen atau pelanggan kita atau mitra kita tetap terpenuhi pada saat liburan gitu ya. Nah, ini perlu ibu-ibu juga harus menyetoknya ya tentunya di nanti pada tanggal 28 gitu kan, itu di stok aja ibu-ibu ya. Kemudian meluncurkan promo Ramadan. Nah, ini saya rasa sudah ibu-ibu semua saya cek di media sosialnya itu sudah mulai dari awal atau sebelum masuk puasa pun sudah mulai yang namanya tuh lonceng produk Ramadannya ya. Apa seperti apa? Madu gitu ya kan, terus juga hampers tadi ya. Kemudian posting konten edukatif setiap hari di media sosialnya. Lakukan live session untuk memperkenalkan produk dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggannya. Nah, contoh seperti ini, kita kan ini kan kita diskusi atau sharing ya, sharing ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau kita sharing ini, saya mau bertanya nih sama ibu-ibu sebenarnya. Ibu-ibu, apa yang sudah dilakukan selama 17 hari ini? Terkait produk apa yang paling laris nih di SR12. Nah, saya mau tanya itu, berapa sih sell out-nya ibu-ibu ya, atau produknya yang keluar paling laku di selama bulan Ramadan ini? Saya mau tanya sama-sama ibu-ibu nih. Coba spill ibu-ibu eh, di kolom komen aja boleh ibu-ibu. Jadi nanti saya cek apa saja sih produk yang paling apa namanya
paling banyak atau paling laris sell out-nya ya di bulan suci Ramadan. Boleh Ibu-ibu di-spill dulu Ibu-ibu. PCO oil, oke, Gomilku susu kurma, skincare juga, oke, apalagi ini Gomilku Gold ya, deodoran, skincare Pak, apalagi ini Gomilku daily, oke, Gomilku, berarti rata-rata, berarti hampir rata-rata ya, hampir rata-rata atau mayoritas itu produknya adalah produk susu ya, produk minuman yang laris di bulan Ramadan ini. Nah, jika produk susu di bulan Ramadan ini ramai, nah kita nanti akan lebaran nih, memasuki yang namanya tuh lebaran, ya. Sebelum lebaran, tentunya ibu-ibu mempersiapkan yang namanya tuh apa sih yang bersiapkan? Tentunya hampers ya. Nah, kira-kira hampersnya isinya apa saja gitu? Ya, apa saja nih terkait yang namanya tuh isi dari hampers itu ibu-ibu. Coba ibu-ibu spill juga apa sih isi-isinya? Ya. Ada susu, propolis, lipstick, dan DNA salmon ya. Nah ini ibu-ibu kalau seandainya isi hampersnya susu, propolis, lipstick, dan DNA salmon. Menentukan yang namanya itu satu lagi adalah harga ya. Harga berapa itu? Setelah diskon berapa gitu ya. Supaya lebih menarik gitu ya. Nah itu di angka berapa itu? Harga Gomil punya 1 atau 2 biji gitu kan. Atau propolisnya 1 atau 2, lipstick 2 atau 1 gitu, dan salmon 2 atau 3 gitu ya. Coba ibu tentukan sendiri harganya masing-masing dari harga hampers itu ya. Kemudian nanti buat nampaknya diskon juga gitu. Oke ibu-ibu, ternyata yang paling laris adalah susu ya ibu-ibu ya. Nah, evaluasi daripada yang namanya tuh feedback dari pelanggan juga perlu ya ibu-ibu ya. Jadi apakah Gomilku ini selama bulan puasa saja mayoritas larisnya, atau sebelum atau sesudah bulan puasa nanti tetap laris nih produk gitu. Nah ini penting juga. Maka kita perlu yang namanya itu evaluasi daripada penjualan-penjualan itu ya. Kemudian juga diperlukan juga feedback dari yang namanya itu pelanggannya kita ya. Apa sih feedbacknya dari mereka mengonsumsi dari produk-produk yang kita tawarkan itu gitu ya. Apa yang mereka rasakan. Nah itu perlu yang namanya itu ibu-ibu tanyakan juga ke pelanggannya gitu. Mereka puas atau ada komplain. Nah, itu kan perlu ya. Jadi kita untuk perbaikan evaluasi ke depannya gitu ya. Kemudian berikan apresiasi kepada pelanggan setia yang dengan giveaway atau diskon khusus ya. Tentunya ibu-ibu sudah tahu ini ya, pelanggan itu tipe kalnya seperti apa sih? Ada tipe pelanggan itu ada 3 ya. Tipe pelanggan ada 3. Apa aja ibu-ibu tipe pelanggannya? Boleh sharing ke saya ibu-ibu? Tipe pelanggan Bu. Ya, mompreneur. Tipe pelanggan itu ada 3 tuh. Apa saja Bu? Boleh di-spill ibu-ibu. Nanti saya ini ya, saya share nanti. Tipe pelanggan itu apa saja gitu. Boleh ayo di kolom komen juga boleh ibu-ibu. Suka dapat diskon, suka dapat gift. Benar, ayo. Apalagi ada 3 Bu. Jadi udah benar nih. Suka diskon ya. Suka dapat diskon, Pak gift ya. Free ongkir, oke. Yang free pokoknya senang sekali ya. Semua yang nama itu manusia senang free. Pokoknya kalau bisa free semua gitu ya. Oke, benar. Apalagi satu lagi Bu, yuk. Free ongkir ya. Kemudian diskon ya. Apalagi? Boleh Bu Puput, silakan Bu Puput. Bu Puput semangat nih. Minta tester. Nah, berarti minta nih, suka minta testernya Pak, gitu ya. Tapi kalau tester melulu yang diminta nggak belanja-belanja nanti ya. Testernya aja yang diminta gitu ya. Ya, dapat bonus ya. Minta tester, dapat bonus, free ongkir ya. Diskon, apalagi? Ya, ibu-ibu. Ya, tentunya begini ya. Sifat pelanggan itu ada 3. Yang pertama itu apa? Senang dipuji ya. Yang namanya pelanggan pasti senang dipuji. Ibu-ibu juga pasti senang dipuji. Ibu cantik banget nih gitu ya. Pakai yang namanya tuh cushion dari SR12 kok bening gitu ya.
Atau setelah pakai DNA Salmon 1 bulan ternyata oh ibu kok perubahannya sangat dramatis gitu ya kan? Atau seandainya pakai yang namanya itu eh, minum Gomilku sebenarnya. Gomilku pada saat itu dia traumatik atau sakit ya kan, sendi-sendinya ternyata apa setelah minum Gomilku 1 bulan gitu kan, Gomilku Gob ternyata eh, traumatiknya hilang atau berkurang gitu ya. Jadi yang pertama adalah senang dipuji ya ibu-ibu, itu sifatnya. Yang kedua apa? Tadi benar tuh, senang dapat gift ya, atau senang hadiah gitu. Nggak ada orang tidak ada senang hadiah, pasti senang tuh hadiah-hadiah ya, reward ya ibu-ibu ya, tentunya senang gitu. Apalagi contoh seandainya ibu DU nih melahirkan yang namanya itu DU ya, DU baru nih seandainya Master DU melahirkan DU, dapat reward dari perusahaan gitu ya. Apa itu? Sharing sharing profit. Ya senang kan, benar nggak ya? Jadi tentunya senang reward ya. Yang ketiga apa? Tadi yang pertama adalah senang dipuji, yang kedua senang reward, yang ketiga apa ibu-ibu? Yang ketiga adalah pengakuan, butuh pengakuan ya. Jadi itu sifat-sifat pelanggan gitu ya, atau sifat-sifat manusia gitu ya. Jadi butuh pengakuan juga dia. Bosnya dia diakui Master DU, dia diakui sebagai subagen, dia diakui sebagai agen ya, dia diakui sebagai reseller gitu ya. Nah, itu perlu pengakuan. Jadi pengakuan itu dari manusia juga ya tentunya. Kalau seandainya ibu-ibu nih ya kan di tadi sana di majelis taklimnya gitu kan, tentunya senang tuh diakuin kehadirannya gitu kan. Ada Bu Puput nih kan, Bu Puput bos SR12 nih gitu ya kan, senang ngasih hadiah, dia ngasih gift gitu ya gitu. Jadi ada 3 ya ibu ya. Kita lanjut lagi ya ibu, kita lanjut lagi terkait persiapan ya, kemudian juga siapkan laporan akhir bulan atau evaluasi keseluruhan gitu ya. Nah, ini ibu-ibu setiap yang namanya itu berbisnis tentunya perlu laporan bulanannya atau evaluasi dari keseluruhan bisnisnya. Tujuannya buat apa ibu-ibu? Tujuannya supaya kita tahu bisnis kita itu sudah sampai di mana ya. Tujuan kita sudah sampai di mana? Kekurangannya apa gitu ya. Nah, mimpinya sudah pencapaiannya sudah di mana? Nah, itu kan penting ya. Untuk adanya evaluasi ya dari keseluruhan bisnis. Terus juga dari namanya itu evaluasi, kita tentunya manajemen keuangan penting nggak? Tentu penting ya, dibedakan rekening pribadi dengan rekening bisnisnya supaya tidak kecampur-campur ya Ibu ya. Kenapa? Kalau nanti tercampur-campur bisnisnya sama pribadi ya juga, ya nanti susah untuk membedakan berapa nanti keuntungannya. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, ya, agennya ada berapa ibu? Subagennya ada berapa? Ya kan, resellernya ada berapa? Afiliatnya atau marketernya ada berapa? Berapa sih sell out-nya rata-rata selama 1 minggu? Selama 2 minggu? Kita totalkan selama 1 bulan. Berapa sih keuntungannya itu? Nah, itu kan penting ya ibu-ibu ya. Nah, kita tanya nih sama Bu Puput misalnya. Bu Puput ada berapa Bu agennya Bu? Saya subagen, Coach. Oh, Ibu subagen. Nah, subagen berarti ada yang nama tuh reseller berarti ya Bu Puput ya. Nah, tentunya ada mimpinya Bu Puput itu pengen naik jadi agen kan gitu Bu ya. Bisa yang namanya tuh melalui omset tentunya. Bisa juga langsung yang namanya tuh apa? Tambah lagi kan gitu modal ya, benar Bu ya? Benar nggak ya kan? Nah, sudah berapa tahun nih Bu Puput jadi subagen misalnya. Nah, itu kan perlu ya. Kalau seandainya, wah Pak, saya ada berapa tahun Bu, Bu Puput? Kenapa, Coach? Maaf. Jadi subagen sudah berapa tahun Bu Puput? Saya gabung SR baru 9 bulan, Coach. Baru 9 bulan. Nah, tentunya kalau baru 9 bulan, perlu juga yang namanya tuh evaluasi daripada bisnisnya. Saya sudah 9 bulan contohnya gitu ya, di SR12 di subagen. Nah, kapan nih tentukan langkahnya ya, mimpinya mau jadi DU kapan gitu ya kan? Tentunya apakah setahun lagi, 6 bulan lagi, berapa omset rata-rata yang harus saya atau sell out yang harus saya yang namanya itu
untuk di angka yang namanya itu agen misalnya berapa nih minimal rata-rata per bulannya. Nah itu harus dikejar juga dan harus tahu ya gitu ya. Nah itu kan perlu evaluasi ya ibu-ibu ya, Bu Puput tentunya gitu ya. Nah ini penting ibu-ibu. Nah oke, kemudian juga tetap terhubung dengan pelanggan ya. Ramadan Giting atau kirimkan ucapan. Nah ini perlu juga ibu-ibu. Jadi kita perlu yang namanya tuh peduli tadi sama tim atau mitranya kita. Berikan ucapan-ucapan selamat Ramadan, nanti Lebaran gitu ya kan untuk memperkuat hubungan dan loyalitas pelanggan. Atau seandainya bisa juga ya ibu-ibu itu atau distributornya ngajak yang namanya tuh anak cicit cucunya seandainya kan terus juga bersama mitra ya kan buka bersama gitu. Nah itu kan bisa juga di sembari buka bersama, sembari kita yang namanya tuh evaluasi lagi nih bisnis di bulan sebelumnya, kemudian bulan ini apa yang harus dituju, bulan berikutnya dan selanjutnya. Begitu itu perlu juga ya, ibu-ibu ya. Kemudian layanan cepat dan ramah ini paling penting juga ya ibu-ibu. Jadi pelayanan itu sangat penting juga supaya apa? Supaya customer atau calon apa namanya tuh mitra kita itu dia tidak yang namanya tuh komplain atau macam-macam lah gitu ya. Tidak komplain, kemudian ada yang ini nih, ada yang itu, ada yang ini, ternyata lambat gitu ya. Nah itu kan perlu ya, jadi penting juga ya ibu-ibu ya. Jadi pelayanan cepat itu atau respon yang lebih cepat, ramah juga ya kan tentu orang akan respect juga ya, atau lebih merespon lah ke kita gitu ya. Gitu ibu-ibu ya. Oke kita lanjut lagi nih. Inspirasi dari Al-Quran dan hadis nih, ayat Al-Quran. Dan dia menjadikan bagimu dari segala yang diciptakannya naungan pasang-pasangan dan dia menjadikan bagimu tempat-tempat berlindung di gunung-gunung dan dia menjadikan bagimu pakaian yang memelihara dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri. Jadi memang kita, apapun itu kita serahkan kepada yang Maha Pencipta ya. Jadi ibu-ibu di sini ya kita tetap ikhtiar ya, tetap yang namanya itu ikhtiar atau berusaha, namun tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan sombong ya. Jadi kita itu tidak boleh yang namanya itu sombong. Apa itu? Bagaimana tuh Pak sombong sifat sombong itu? Nah, ini penting ibu-ibu ya. Kita berusaha atau berwirausaha gitu kan. Tapi lupa ya kan meninggalkan sholat gitu kan. Itu kan sebagian dari sombong juga ya. Atau salah sebaliknya, kita sholat terus tapi berusahanya kurang atau ikhtiarnya yang kurang. Nah itu harus balance ya Ibu ya. Jadi ikhtiar juga dijalankan, kemudian juga tidak boleh sombong juga ya, harus dijalankan juga yang namanya itu ibadah-ibadahnya. Itu ya Ibu. Ya. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan seorang hamba yang apabila bekerja, ia bekerja dengan profesional. Maka kita juga dituntut untuk secara profesional bekerja ya. Apalagi ibu-ibu di sini kan sudah tahu ya, ada 4 pilar dari yang namanya itu SR12 ya. Ini ibu-ibu sudah tahu ya 4 pilarnya apa saja ibu-ibu. Saya baca komen dulu, saya baca komen nih. Minta info seputar produk dari Bu Nur Widya. Ada nggak Pak buat ngitung pengeluaran masukan yang rekomendasi? Ya, nanti saya jawab gitu ya. Izin keluar Pak, ada keperluan mendadak. Ya, keluar. Silakan ibu-ibu ya. Mau keluar ya. Oke, kita lanjutkan dulu nanti saya jawab itu ya Bu ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi bekerja itu mengharap yang namanya itu ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Selanjutnya kita diskusi ya Bu Ibu ya. Di bulan penuh berkah ini bukan hanya ibadah tetapi juga untuk berbisnis supaya dilancarkan rezekinya. Tentunya untuk supaya apa? Supaya kita bisa bayar THR ya kan untuk lebaran, beli baju lebaran tentunya macam-macam ya. Kebutuhannya tentunya di bulan puasa ini sangat banyak. Oke, Ibu-ibu, kita diskusi silakan ada yang mau bertanya langsung atau bisa di kolom komen ya. Tadi ada yang bertanya ini minta info seputar produk. Ya, seputar produk Ibu-ibu produk apa dulu karena produknya banyak ya. Kalau bicara produk kita sangat banyak produknya. Nah, produknya lebih spesifik lah. Produknya seperti apa, Bu Nur Widianti gitu ya. Produk yang dimaksud, infonya produk seperti apa gitu. Ya, kemudian ada nggak Pak APK untuk buat hitung pengeluaran pemasukan yang direkomendasikan?
tentunya banyak ya ibu-ibu ya kalau untuk yang direkomendasikan. Atau ibu-ibu juga nanti bisa minta ke SBD-nya masing-masing, karena di SBD-nya masing-masing itu atau di DU-nya kalau agen, subagen juga ya kan ada, kita sudah buatkan yang namanya itu laporan keuangan yang simple, tinggal masukkan angkanya saja di Excel-nya ya. Jadi itu bisa diminta sama leadernya ya, leadernya masing-masing, yang agen, subagen gitu kan, minta ke distributornya masing-masing atau DU-nya ya. Itu sudah ada. APK catatan keuangan Pak Kak enak. APK catatan keuangan di HP ada. Ya, ada akurat ya. Kalau seandainya mau yang namanya itu catatan keuangan tentunya akurat ya. APK-nya ada nama itu akurat Ibu-ibu. Itu salah satunya aja. Lebih banyak lagi, yang lain lebih banyak ya. Ada macam-macam dia. Ya, akurat. Nah, ini apa namanya Pak? Akurat Bu namanya ya. Terus kalau untuk X yang nama itu Excel-nya tadi itu bisa manual Bu. Ya, bisa manual kok. Tinggal masukin aja angkanya. Kita di laptop atau di HP pun juga bisa ya. Ya, Excel-nya sudah dibuat itu. Nanti SBD-nya ada kok di situ ya. Dikasih sama DU-DU-nya. Sudah semua itu dikasih biasanya. Nanti diminta sama leadernya masing-masing ya. Gitu ya Ibu-ibu ya. Tadi akurat ya Bu ya. Jadi bisa tuh dipakai Bu. Atau Majo juga bisa Bu ya. Untuk keuangan itu udah lengkap tuh Majo itu ya. Untuk per bulannya bisa di angka 100 ribuan. Yang lebih murah lagi lebih banyak itu. Ibu cek aja salah satunya itu gitu ya. Bu siapa nih? Bu Xiaomi nih. Tadi ada Bu Alia ya. Alia bisa cek di situ ya. Oke Bu Ibu, boleh diskusi silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini atau tanya yang lain juga boleh ya. Boleh melenceng dari yang namanya itu materinya bertanyanya ya. Jadi ibu-ibu boleh sharing di sini. Silakan ibu-ibu boleh bertanya melalui kirim message atau bisa bertanya langsung dengan Coach Nufus di sini gitu ya. Silakan ibu-ibuku yang cantik. Ya, harus tetap semangat ya dulu. Oke, Bu Endang Purnawati Taiwan. Oke, Bu Endang silakan. Ini lagi di Taiwan Bu Endang nih. Silakan Bu. Iya Pak, terima kasih untuk waktunya. Ini saya mau bertanya, saya kan masih baru ya Pak ya. Terus pengenalan produknya itu kan masih jalur online ya. Terus ya sebagian kalau misalkan libur juga sudah menawarkan, cuma pakai katalog ya, pakai gambar gitu. Karena memang belum sampai ke sini gitu produknya. Terus ketika saya posting di TikTok misalkan tuh ya, kalau yang di apa namanya, yang dari grup itu kan biasanya kan ada ID TikToknya ya. Itu kalau kalau saya pasang di TikTok saya, di akun saya itu kena pelanggaran gitu ya Pak. Tapi ketika dikasih stempel nama akun saya itu enggak. Itu saya takutnya tuh yang pembuat videonya itu kayak melanggar kode etik gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endang. Jadi tadi terkait produk ya Bu ya, produk kemudian juga terkait yang namanya tuh videonya ya, video tutorial atau yang namanya eh video edukasi ya. Tentunya kalau video edukasi Ibu letak taruh di TikTok ya. Kalau sudah sesuai kan ada aturan-aturan juga benar tadi ada aturan-aturan dari TikTok itu ada beberapa kata sebenarnya atau contoh tidak boleh apa namanya promo di banned langsung gitu kan sama yang namanya TikTok ya. Nah bisa nanti ibu-ibu kita kan banyak ya video-videonya ya, video yang lain-lainnya juga. Tadi kalau seandainya dibuatkan nama saya tidak, ternyata ada solusinya juga. Berarti kalau dibuatkan namanya di situ Bu Endang ya ternyata tidak nih tidak apa-apa. Berarti solusinya itu ya Bu ya. Nah Betul. bagaimana sih kalau seandainya saya ini kan Ibu di Taiwan ya Bu Ebat ya? Bu Endang sekarang. Betul, di Taiwan. Taiwan. Nah, Ibu Endang sekarang posisinya agen, subagen? Saya masih reseller ya karena belum 1 bulan kenal SR12. Oh, belum 1 bulan kenal SR12. Nah, ini perlu Bu, kita nama itu ikut yang namanya itu BOS-nya ya, Business Opportunity-nya, atau TOT-nya juga bisa Ibu ikutin nanti. Kenapa? Karena perlu, apalagi baru 1 bulan ya, terkait bisnisnya SR12 ya. SR12 itu tentunya bisnis kemitraan. Nah, penting mengetahui yang namanya itu bisnisnya seperti apa. Apakah Ibu sudah
tahu Bu Endang terkait bisnisnya, polanya seperti apa? Sudah dijelaskan sih, masih belajar juga. Masih belajar. Nah, marketnya kita kan dulu juga yang namanya itu menentukan market nih, apalagi Bu Endang itu di Taiwan ya kan. Sudah go internasional. Nah, bagaimana marketnya Ibu Endang di sana gitu? Apakah di KBRI atau di komunitasnya Ibu orang-orang Indo gitu kan? Atau seandainya orang-orang ada Filipino juga ya kan? Tentunya banyak orang Filipino juga di sana Ibu ya. Benar ya Bu? Ya, saya biasanya tuh karena sebelumnya saya juga ada MLM ya. Tapi saya pengenalannya itu di Fatayat NU atau Muslimah itu karena memang saya ada panitia di situ gitu. Ya, berarti di komunitas ya, udah di KBRI, kemudian juga ke komunitasnya ya, jadi diperkenalkan. Nah, nanti gini Bu, mungkin nanti ada video-video juga, kemudian juga terkait yang namanya itu feature produknya juga ya, baik itu dari harga, kemudian juga yang namanya itu manfaatnya gitu kan, supaya lebih paham lagi, mungkin nanti dari distributornya atau dari subagennya Ibu, nanti minta aja Bu. Jadi kan itunya sudah ada tuh biasanya di grupnya mereka itu ada. Jadi dipelajarin lagi secara detail terkait produk-produknya. Nah, kira-kira di Taiwan sendiri itu produknya apa sih produk yang menurut komunitas Ibu atau lingkungannya itu yang kira-kira itu lebih gampang dijangkau atau lebih laris gitu ya kan. Nah, itu peminatnya seperti apa gitu. Ibu nanti saya sarankan untuk ke produk yang lebih di sana ya, komunitasnya itu produknya seperti apa yang mereka peminatnya di mana gitu. Ke produk itu dulu Bu fokusnya Bu. Nanti satu persatu ya, pelan-pelan Ibu nanti. Ya, Jadi kalau baik seandainya Pak. ada dua atau tiga produk, ya kan dari SR12 nih contoh seandainya cushion seandainya, itu yang peminatnya banyak, Ibu itu dulu masuk di situ dulu. Nah, sambil Ibu minta nanti sama yang namanya itu subagennya ya, terkait list ya, list harga, kemudian juga produknya. Jadi ada lengkap di situ Bu, dari yang namanya itu subagennya ya. Nanti minta sama leadernya ya Bu ya, Bu Endang ya. Gitu ya Baik Bu Endang. Pak, terima kasih Oke, Pak. terima kasih Bu Endang. Ada lagi Bu Endang? Ya, sementara itu dulu ya karena memang kalau di Indonesia memang kemarin produknya sudah di apa warung kakak ya, warteg itu yang paling itu tuh susu ya. Cuma kalau kakak saya kan nggak pinter apa yang nggak telaten apa namanya promo ya karena kalau ditaruh di warung ada yang beli udah kayak gitu tuh tapi saya ambil yang saset ya untuk susu yang saset kemarin sih saya masih tanya sih tapi masih rencana beli etalase dulu gitu karena memang kalau warteg kan penuh dengan makanan gitu. Ya, ya nggak apa Ibu. Jadi yang ini dulu aja Bu. Yang paling penting kan Ibu kalau di Taiwan itu komunitasnya kira-kira apa nih yang di ini. Atau seandainya Ibu boleh juga pakai dulu aja seandainya atau parfumnya, deodorannya, atau seandainya pasta giginya atau samponya gitu kan. Baru Ibu nanti testimoni di situ saya pakai sampo SR12 pakai ini gitu. Nanti Ibu bisa cerita gitu ya sambil cerita. Oke, terima kasih Ibu Endang. Ya, Ya, Ibu yang lain ada Ibu-ibu. Ini ada yang tanya maaf tadi cara mengelola keuangan di aplikasi keuangan yang bagus Pak. Ya, boleh Pak, pakai Majo juga boleh ya kan, Moka juga ada, bisa di situ ibu-ibu. Tapi memang agak mahal gitu ya, agak mahal kalau mau yang bagus itu. Tapi saran saya kita tuh kalau saya buatkan tuh, saya sudah buatkan yang nama itu ada Excel untuk para DU ya. Nanti mungkin para DU itu saya juga sudah sampaikan DU, saya bilang sampaikan juga ke tim agennya supaya sama-sama kontrol di situ, supaya bisa dievaluasi terkait sell out-nya gitu ya. Jadi ada Excel-nya, tinggal dimasukkannya lebih simpel di situ ya. Jadi mohon maaf nih kalau seandainya apa aplikasi untuk laporan keuangan yang bagus Pak. Semua yang nama itu aplikasi yang laporan keuangan itu bagus ya. Tergantung pilihannya kita, tidak ada yang jelek. Bu. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana gitu. Moka tadi bisa dipakai, Majo juga boleh gitu ya kan. Itu salah satunya gitu ya. Akurat juga ada ya kan macam-macam dia. Tergantung kitanya, semuanya bagus Bu, tidak ada yang nggak bagus, tidak ada yang jelek ya. Tapi tergantung seleranya masing-masing gitu ya. Oke, Coach Nupes, apakah produk SL12 seperti krim, serum, sun care bisa digunakan untuk laki-laki? Ya, ibu-ibu ya tentunya bisa digunakan untuk laki-laki, Bu. Ya, saya sendiri tentunya pengguna yang namanya itu atau pemakai dari namanya itu sun care untuk produk SR12 ya.
serumnya boleh nggak? Boleh, saya juga pakai juga ibu-ibu ya. Kita pakai juga ya. Nah tergantung tapi itu kulit ya, tergantung dengan kulitnya. Ada yang orang cocok, ada yang nggak cocok sama kulitnya. Ada yang sensitif, ada yang enggak. Nah tergantung dari itu ya. Makanya kalau sana dipakaikan serum misalnya kan, kita lihat dulu serum ini kulitnya seperti apa sih laki-laki ini ya, atau perempuan ini ya kan, atau pelanggan kita ini. Kita boleh bertanya gitu supaya ada obrolan juga gitu kan. Dia ada sensitif nggak, sensitivitas nggak terkait yang namanya itu apa sebenarnya itu kan perlu ditanya. Jadi untuk menggali kebutuhan juga ya ibu ya. Jadi tadi kalau ditanya produk SN12 seperti krim, serum boleh nggak digunakan oleh laki-laki? Tentunya boleh ya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Boleh Pak di-share yang di Excel. Nah ini siapa nih Bu Arni? Boleh Pak di-share yang di Excel. Oke, nanti saya share ya Bu ya. Untuk yang Excel-nya. Tapi tidak share di sini, nanti di-share ke distributornya ya. Jadi kita share ke distributornya ya. Terkait laporan keuangannya. Itu ya. Ya, sama-sama Bu Kurniati. Bu Kurniati dari Bogor. Ini dekat nih Bu Kurniati ini sebenarnya. Bu Kurniati bisa datang langsung ke sini ya. Nanti ketemu sama Coach Nupes yang ganteng ini. Oke, Ibu, ada lagi Ibu yang tanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Ibu-ibu yang menjawab ya. Boleh? Halo Ibu-ibu. Saya distributor Pak, Regional 8 Makassar. Ya, Makassar, Bance. Apakah Reda Makassar? Itu. Makassar luar biasa, siap. Boleh Pak, siap Coach. Boleh Coach, boleh. Bertanya, silakan Bu. Pak, Bu Ade Roseli, boleh. Silakan. Baji Pak. Oh iya, Bu Arni tadi ada di Makassar. Baji tuh. Ya Ibu. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih ya. Boleh ya Ibu ya? Coach, ajarin cara mengelola pemasukan keuntungan. Cara mengelola pemasukan keuntungan. Ya, gini. Jadi namanya Bu Xiaomi 211211 ya. Jadi Bu, cara mengelola yang namanya itu keuangan tadi atau keuntungan atau pemasukan lah bahasanya. Tapi manajemen keuangan tentunya. Bagaimana cara mengelola keuangan? Tentunya begini ya. Yang pertama, pisahkan ibu-ibu uang pribadi ya, pisahkan uang pribadi itu dengan bisnisnya SN12-nya ya. Jadi jangan disamaratakan gitu kan atau disatukan gitu. Jadi dipisahkan. Mana rekening sananya atau pembukuan dari yang namanya itu pengeluaran pribadi atau keuntungan di bisnis yang lain atau sananya ibu masih bekerja sananya. Bedakan untuk pendapatan bekerjanya sama rekeningnya pribadi dengan rekening bisnisnya. Dipisahkan ibu-ibu ya. Jadi supaya kita tahu gitu loh pendapatan dari atau keuntungan dari yang namanya tuh bisnis SR12-nya berapa ya kan, biaya operasionalnya berapa ya, keuntungan bersihnya berapa gitu ya. Kemudian dari keuntungan contoh seandainya modal seandainya 100% nih seandainya. Keuntungan lah, oke, keuntungan 100%. Kita masukkan yang namanya itu sisihkan nih berapa modal awalnya, berapa yang namanya itu keuntungan kotornya, nanti bersihnya ya, dikurang biaya-biaya ya. Nah, itu keuntungan bersihnya. Keuntungan bersih ini uangnya mau dikemanakan lagi gitu. Nah, itu perlu ya 30 40 seandainya. Boleh sih ya, atau seandainya 20 30 50 seandainya. Bisa juga ya. Jadi ibu-ibu tentunya Bu Xiaomi ya dipisahkan Bu. Jadi rekening pribadinya dengan perusahaan itu dipisahkan supaya kita tahu di mana yang namanya itu atau sudah bergerak di mana nih, sejauh mana nih bisnis dari SR12-nya. Itu penting ya, manajemen keuangan. Ya Ibu. Oke, ada lagi Ibu. Saya rasa Bu Xiaomi cukup ya Ibu ya, terjawab ya. Jadi pisahkan dulu Bu, rekening pribadi jangan dicampur-campur ya. Rekening pribadi dengan rekening yang namanya itu bisnisnya dipisahkan dulu ya. Itu penting ya.
supaya kita tahu nanti keuntungan sudah sampai di mana, pemasukan atau keuntungannya sudah sampai di mana. Nah, itu kan hal sepele atau kecil gitu mengelolanya ya. Nah, kemudian juga biaya-biaya itu juga disisihkan. Bedain biaya bisnis dengan biaya yang namanya itu rumah tangga sebenarnya. Itu kan bedain tuh ya kan. Pengeluaran bisnis itu biaya operasional gitu ya Bu ya. Tapi kalau sebenarnya pengeluaran rumah tangga berbeda lagi. Contohnya biaya anak sekolah sebenarnya, iuran SPP bulanan, makan bulanannya ibu sebenarnya kan. Nah, itu kan dipisahkan lagi tuh ya kan. Dipisahkan tuh keuangannya ya. Terkait pengeluaran pribadi rumah tangga dengan yang namanya itu bisnis, operasional bisnis gitu ya. Itu dipisahkan. Oke, Ibu-ibu, ada lagi Ibu? Ayo bertanya, jangan malu-malu Bu, tanya aja di sini Bu ya. Jadi makin banyak bertanya, makin banyak ilmunya juga nanti gitu ya. Bu Yeni ada mau tanyakan Bu Yeni? Yang paling semangat. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya ke ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu, tolong dijawab nih, ini pertanyaannya nih. Jadi ibu-ibu mau agen, subagen, reseller ya. Saya mau tanya ini. Pencatatan selama ini keuangan seperti apa rata-rata ibu? Pencatatan keuangannya. Yang pertama itu. Yang kedua, ibu-ibu menjalankan bisnis SR12 ini, apa sih yang pertama dijual ketika ibu-ibu itu audiensi ke lembaga atau audiensi ke instansi atau di komunitas? Yang pertama dalam benak ibu-ibu, pertama sekali yang tercetus yang namanya tuh SR12 ini apa sih? Saya mau tanya nih. Apa ibu-ibu? Coba dijawab. Boleh di komen aja Bu, di komen ya. Ketika ibu-ibu sebenarnya gabung komunitas nih sebenarnya. Atau sebenarnya audiensi ke instansi. Atau pergi ke kelurahan lah gitu kan. Atau di mana aja di kecamatan di masing-masing itu. Yang ibu bawa ke sana itu apa sih? Dari SL12-nya gitu. Apa? Apa? Sabun bulus yang dibawa. Oke, susu yang dibawa. Milku golf yang dibawa. Oke, susu dan habatus sauda yang dibawa. Deodoran. Oke. Soda ya berarti ya. Ada lagi ibu? Dari Bu Endang, susu katanya. Bu Oci deodoran. Bu Siti ke sekolah TK coach. Ya di mana aja, sekolah mana aja. Mau TK, mau SD, SMP ya boleh. Apa yang disampaikan di sana gitu nanti. Susu coach, skincare. Yeah. Batu Sauda, Bu Kurnia ya, susu katanya sama Gomilku. Nah, ibu-ibu tentunya benar semua itu ya. Jadi yang dibawa itu benar gitu. Maksud saya yang disampaikan ketika sampai di sana. Ketika nih contoh ibu-ibu itu ada komunitas namanya atau guru-guru di sekolah sebenarnya kan. Nah, itu kan apa yang disampaikan setelah nyampe di sana selain yang namanya itu tadi produk gitu ya kan, produknya. Ada brosur ya, ada, semua benar itu ya. Nah, kira-kira apa sih ibu-ibu gitu? Saya pengen tahu. Ya, dijawab. Bawa susu, deodoran, lemon, bibul, sabun. Ya, benar, benar. Yang lain, ayo, yang lain. Saya mau bertanya dengan ibu-ibuku semua ya. Pengenalan produk SM12, baru ke PKK, produk herbal dan kosmetik. Oke, good. Pertanyaan itu jawabannya. Manfaat dari produk plus testimoni diri sendiri, good juga ya. Pengenalan diri, pastinya pengenalan diri ya, benar. Bismillah ya. Pengaturan keuangan masih kurang rapi Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Waktu demo bawa semua produk Pak. Jadi saya perkenalkan dulu apa S12. Itu baru kita perkenalkan bagaimana produk S12. Ya. Menjelaskan manfaat produk. Ya. Ngobrol biasa dulu coach. Oke, Bu Oci ya ngobrol biasa dulu. Bu Yuni katanya mengenal SM12. Mengenalkan SM12 dan
tujuan. Oke. Bu Puput, manfaatnya coach. Oke, Bu Yeni mengenalkan diri. Bu Oci terus mengenalkan produk SM12 yang dipakai sendiri. Oke. Semenjak saya gabung SM12, alhamdulillah masyarakat sini antusias dengan produk SM12, terutama dengan produk susu dan lainnya. Rosdiana, Bu Rosdiana itu demo pertama kita kelurahan bersama Coach Wahyu. Oke. Apa yang disampaikan di sana? Bu Rosdiana? Makan dulu. Ngobrolin yang ringan-ringan baru kita cerita. Oke, ya benar semua ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu sudah benar semua, tapi saya mau sampaikan sedikit ya. Sedikit. Apa sih kalau seandainya kita ke yang nama itu dinas terkait, samanya ke komunitas, apa yang kita sampaikan di sana? Tentu yang disampaikan adalah bisnis SR12-nya. Ya. Yang pertama itu. Kalau kita bicara bisnis, maka keseluruhan ibu-ibu ya. Kalau kita bicara bisnis, maka dia mencakup keseluruhannya, baik itu produknya, pengenalan kitanya siapa, gitu ya. Kemudian juga apa namanya tuh testimoninya, gitu ya kan. Kita cerita kita ini siapa. Nah itu kan terkait nama itu bisnis. Jadi kita memperkenalkan adalah bisnisnya, bahwasannya saya nih seandainya Bu Rosdiana, saya adalah pebisnis SM12 yang mana SM12 ini Bu jelaskan gitu kan, SM12 adalah produk herbal dan kosmetik yang dari kepala sampai dengan ujung kaki itu sudah ada. Contohnya apa? Baru kita masuk ke produk gitu ya. Nah itu. Nah jadi penting juga ibu-ibu ya, bukan yang namanya itu ketika kita di sananya. Namun ketika selesai yang namanya itu audiensi atau selesai yang namanya itu sosialisasi atau selesai yang namanya itu kita demo produknya lah ibaratnya. Nah itu yang paling penting, apa yang ditinggalkan di sana gitu. Apa yang kita tinggalkan di sana. Nah ini penting juga ya. Ini penting gitu ya. Terkait bisnisnya ini tadi. Nah kita perlu kalau sudah bicara bisnis, maka yang perlu ibu-ibu tahu adalah bisnisnya. Apa sih bisnis R12? Bisnis yang apa ibu-ibu? Coba dijawab dulu. Bisnis SR12 adalah bisnis yang, coba saya mau ini dulu. No riba, benar ya. Ayo lagi, siapa lagi? Kalau kita bicara bisnis nih, bisnis SR12 adalah bisnis apa? Menjanjikan, bermanfaat. Oke, apa lagi? Nopal Abdul ya, Pak Nopal Abdul, Bu Rosdiana, Bu Yeni, bermanfaat, menjanjikan, no riba, ada apa lagi? Yuk, yang lebih banyak lagi dong. Produk orang Indonesia, ya. Asli produk anak bangsa, oke. Memberi manfaat bagi masyarakat, oke. Memberi manfaat, oke. Banyak, punya pabrik sendiri, oke. Jangka panjang. Bukan malam atau apa nih? Bukan malam, oh, bukan MLM, oke. Bisnis R12 adalah bukan bisnis multi level, oke. Bisnis yang mudah dijalankan, simple, halal, bermanfaat, dan produk Indonesia, bermanfaat, halal, oke. Menjadi solusi kesehatan dan oke. Bisnis fleksibel bisa dijalankan di mana aja dan kapan saja. Bisnis keren, sistemnya jelas, bermanfaat dan menguntungkan. Oke, ibu-ibu semuanya benar ya. Jadi apa sih bisnis SR12 ini? Nah, ini penting ya, Ibu ya. Bisnis SR12 adalah beranjak dari yang nama itu satu, yang pertama ada 4 pilarnya ya. Satu yang namanya itu apa? Asas finansialnya dulu ya. Kenapa gitu ya kan? Jadi orang yang punya uang ya kan, orang yang punya uang tentunya bisa nggak bisnis SR12? Tentunya bisa. Tapi kita yang dipentingkan, diutamakan itu adalah tadi yang disampaikan, azas kebermanfaatan bersamanya itu ya. Jadi yang bahkan ya bisnis SR12 ini dijelaskan juga, bahkan bisnis SR12 adalah bisnis tanpa modal gitu ya, tanpa modal, diajarkan sampai untung. Nah ini penting ya Ibu ya. SR12 itu bisnis tanpa modal, diajarkan sampai untung.
Kenapa sampai untung? Ya, ada universitinya, gitu kan? Ada universitinya, ya. Ada trainer-trainer ya yang ngajarin. Nah, ini penting disampaikan juga, ya ibu-ibu ya. Nah, tentunya tidak lepas dari 4 pilar tadi. Satu finansial, ya kemudian juga emosional, ya emosionalnya kita dapatkan itu, gitu ya. Jadi kalau kita bicara yang namanya itu bisnis SR12 ya, bisnisnya apa? Yang pertama ada 4 pilarnya. Itu dulu kita jelaskan. Apa itu 4 pilarnya gitu. Ini penting ya ibu-ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah finansial. Apa itu finansialnya? Ini ibu-ibu juga harus yang namanya itu menjelaskan nih gitu ya. Terkait yang namanya itu asas-asas ini atau pilar-pilarnya ya paling penting disampaikan ya. Jadi kalau kita bicara yang namanya itu finansial, tentunya kita pengen yang namanya itu bebas finansial tentunya. Ada yang namanya itu keuntungan di situ ya. Kemudian aspek emosional, emosionalnya apa? Tadi bisnis ini adalah bisnis kemitraan ya. Bisnis kemitraan itu yang mana tidak dilepas begitu saja gitu. Tapi ada yang namanya itu pembelajarannya atau kita belajarnya sama-sama ya. Ya, saling merangkul gitu. Itu bisnis SR12 gitu ya. Sistemnya kemitraan, kemudian juga saling melangkur, tidak dilepas begitu saja, tapi diajari sampai untung. Karena kenapa? Karena ini yang namanya itu SR12 University. Kemudian apalagi intelektual ya kan. Nah, intelektualnya juga harus dijalankan, harus dapat intelektualnya gitu ya. Intelektual itu. Kemudian apa spiritual ya, spiritual. Nah, spiritual itu paling penting. Kenapa? Hubungan kita selain hubungan sama manusia juga sama Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Bisnisnya memang bisnis yang fleksibel gitu kan, bisa dikerjakan di mana saja, bahkan bisa tanpa modal. Nah, tanpa modal di mana ibu-ibu? Nah, kita harus paham ya. Bisnis tanpa modal itu beranjak dari mana gitu. Oke, beranjak dari yang namanya itu market. Ibu bisa jadi marketer sebenarnya kan, bahkan tanpa modal ya. Tanpa modal itu bisa menjalankan bisnis dari SR12 ini. Nah, mana lagi nih sebenarnya yang namanya itu bisnis yang tanpa modal diajarin sampai untung gitu ya. Nah, adalah SR12. Nah, ini penting. Jadi ketika kita audiensi atau sosialisasi itu yang disampaikan gitu supaya mindsetnya orang tertarik gitu kan untuk yang namanya itu menjalankan bisnis ini ya. Tentunya apa? Tentunya baru nanti masuk ke produknya. Kalau kita bicara bisnis itu sudah masuk keseluruhan ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu pertama yang disampaikan adalah empat pilar itu. Kemudian juga bisnis tanpa modal ya kan diajarkan untuk namanya itu untung. Itu penting disampaikan ya. Jadi selain kita yang namanya itu datang ke sana, selain demo tadi ya kan memang betul-betul harus menguasai yang namanya itu bisnisnya dulu ibu-ibu ya. Apa sih bisnis S12 ini dulu ya. Nah, itu penting tuh. Kalau kita menguasai itu kita lebih gampang berinteraksi nanti ya. Kemudian eh, apa sih keuntungan kamu berbisnis dari SR12 ini? Nah, itu kan penting juga tuh ya kan. Ya keuntungannya apa? Satu, keuntungannya bisa yang namanya itu 200% gitu ya kan. Benar nggak ibu-ibu ya? Jadi keuntungan itu yang menentukan kita sendiri mau 200%, 100%, 50%, 30% ya kan. Bebas ya. Bagaimana caranya gitu. Nah, makanya harus dipahami betul-betul bisnisnya gitu ya. Jadi kita bisa untung yang namanya itu bukan hanya 15%, 20%, 30%, 40%, 50%. Tidak hanya itu gitu. Tapi bahkan bisa yang namanya itu untung 300% ya. Atau bisa lebih untung lagi, bisa di atas itu gitu kan, bisa 400% ya. Bisa 100% untungnya. Bagaimana caranya? Nah, maka harus mengetahui yang namanya itu core daripada bisnisnya ini, penuh daripada bisnis SM12 ini ya. Apa itu sistem kemitraannya gitu ya. Nah, bayangkan aja ibu-ibu seandainya dari sini sebenarnya ada jadi subagen nih. Dapat subagen juga sebenarnya ada 3. Jadi ada agen, subagennya ada 3 kan. Berarti kalau sudah 3 itu 30% tuh untungnya. Kemudian di bawahnya ada lagi yang nama itu resellernya. Resellernya berapa sebenarnya? Ada 10 nih resellernya, ya. Sudah berapa keuntungannya? 10 tambah 30. Berarti sudah berapa tuh? Kalau 10% aja ya kan? Nah, sudah 130% ibu-ibu gitu. Tergantung kita mau kemana nih. Kecuali kita sebenarnya direct sales langsung nih kan ya. Kayak yang namanya tuh agen nih 40% dia kan direct sales saja ya kan.
atau jual produknya aja langsung, tidak membangun yang namanya itu kemitraannya nih, ya kan? Nah, saya mau tanya ibu-ibu juga, kalau seandainya tidak pakai mitra, ibu-ibu itu direct sales atau jual langsung, ya kan? Untungannya betul 40%, tapi seberapa banyak produk yang laku? Coba komen, ibu-ibu ya. Coba komen. Rata-rata sell out-nya berapa satu bulan itu kalau tanpa agen, gitu. Tanpa sub agen atau tanpa mitranya gitu. Jual sendiri nih. Coba saya mau ini, ibu-ibu di komen di bawah ya. Rata-rata sebulan itu sampai berapa sell out-nya ibu-ibu? Ya, tanpa agen, tanpa sub agen gitu, tanpa yang namanya itu reseller gitu. Pure direct sales-nya ke end user-nya ya. Berapa? Ya, ibu-ibu, yuk di ini di komen ibu-ibu. Berapa keuntungannya kalau sebenarnya langsung atau direct sales ya? Berapa keuntungan? Tanpa mitra nih Bu ya, tanpa mitra, tanpa reseller, tanpa ya sendiri, pokoknya jual sendiri aja. Kira-kira berapa yang terjual atau sell out-nya rata-rata per bulan? Saya mau tanya, ibu-ibu. Yang masih semangat ya ibu-ibu ya. Ada bapak-bapak juga nih ya, bapak-bapak juga semangat yuk. Bu Puput, saya tanya Bu Puput aja nih. Bu Puput sama Bu Yeni. Kira-kira Bu, tanpa sub agen, tanpa reseller, tanpa marketer, ya kan? Ibu jual sendiri sell out nih gitu ya kan? Untungnya berapa? Berapa sih yang didapat sebenarnya sell out-nya dari hanya sendiri gitu, tanpa mitra? Bu Yeni sama Bu Puput. Sekitar 2.800.000 satu bulan. Ini kalau direct sales ya. Bu Aisyah ya, Bu Aisyah. Nah, 2 juta ya Bu Nurwai, 2.500.000 coach. Nah, bayangkan ibu-ibu ya, belum banyak mitra coach, jadi masih jual sendiri. 6 bulan gabung sekarang sub agen. Oke. Nah, bayangkan ibu-ibu kalau seandainya tanpa mitra ya, tanpa mitra yang sell out atau barang yang keluar itu dikeluarkan itu hanya 2.800.000 gitu, hanya 2 juta, 2 juta setengah. Ada yang 1 juta gitu kan. Benar nggak? Ya kan? Kalau kita hanya sendiri gitu kan, atau direct sales-nya. Nah, kalau seandainya ada mitra di bawah kita, bersama-sama juga melakukan demo tadi, ya kan? Sosialisasi ke instansi, seandainya masukkan yang namanya itu surat audiensi, ya, memperkenalkan diri, seandainya. Nah, itu kan bersama-sama kolaborasi ya bisnisnya gitu kan. Tentunya lebih gampang gitu, lebih gampang untuk mencapai titik mimpinya. Mimpinya di mana sih mimpinya ibu-ibu gitu kan? Nah, ini kan bisnis ini kan jual mimpi juga sama janji ya, benar nggak? Jual mimpi dan jual janji, benar ya, ibu-ibu ya? Kita bisnisnya itu bisnis yang namanya itu SN12, bisa tanpa modal, ya kan? Kemudian apa, ibu-ibu? Bisnis yang gampang bisa tanpa modal, diajari sampai bisa gitu. Nah, itu kan janjinya. Bagaimana janji itu supaya tidak berdosa, kita harus ditepati ya. Jadi harus ditepati itu. Jadi kita harus merangkul. Artinya harus saling merangkul, harus kolaborasi dengan mitra di bawahnya supaya lebih gampang kita tadi ya. Selain kita direct sales juga, mitra di bawah kita juga kolaborasi gitu, sama-sama untuk yang namanya itu mengembangkan, membesarkan bisnis SR12-nya gitu ya. Harapannya apa? Satu persatu bisa naik level lagi. Benar ya? Yang tadi reseller bisa naik jadi sub agen, dari sub agen bisa jadi agen, kemudian juga bisa naik yang namanya itu jadi distributor. Tentunya ada mimpinya ibu-ibu harus dicatat. Jadi kalau mimpinya tidak dicatat, ya susah juga ya. Jadi mimpi itu perlu dicatat juga supaya tahu kita bisnis kita itu mau sampai di mana gitu. Posisi sekarang saya itu di agen nih, saya sudah 6 bulan agen misalnya. Saya mau seandainya 6 bulan ke depan itu bisa jadi distributor. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Kita harus punya catatan ya, punya mimpinya, Ibu ya. Berapa yang namanya tuh harus sell out ketika kita bermimpi untuk menjadi agen. Kita harus tahu itu di situ. Dia harus punya catatannya. Ini dicatat Ibu ya. Nah, kolaborasi penting karena kita nggak bisa jalan yang namanya itu bisnis itu sendiri sekarang ini ya. Itu zamannya sudah zaman kolaborasi ya. Harus banyak mitranya gitu kan.
Nah, setelah banyak mitranya, maka harus yang namanya itu apa? Evaluasi lagi mitranya, harus dijaga betul-betul. Tadi karena kita ada pilarnya, emosionalnya itu betul-betul dijaga ya Ibu ya. Gitu ya Ibu ya. Jadi ketika kita audiensi, sosialisasi atau seandainya ke dinas, ke instansi, mau ke kelurahan, kecamatan, pastikan dulu nih marketnya kita. Ya. Pastikan dulu ibu itu marketnya di mana. Contoh kalau misalnya di SMP itu kira-kira yang dijual apa sih di SMP, di anak SMP gitu kan? Apakah bedak gitu kan? Nah, kurang ya kalau seandainya bedak gitu kan. Tapi kalau deodoran yang dibawa masuk dia gitu kan. Ya. Kalau di SMA seperti apa? Nah, kalau di SMA kan beda lagi nih, sudah pakai dandan dia, pakai bedak gitu kan. Nah, boleh bedak tuh dibawa juga gitu. Jadi harus tahu juga marketnya ya, disesuaikan ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai kita juga salah bawa produknya gitu kan. Ke anak TK seandainya apa yang dijual gitu kan. Masa anak TK lipstick yang dijual kan gitu nggak mungkin ya. Kecuali ibu gurunya ya. Jadi perlu juga ke anak TK itu apa yang dibawa. Oh ternyata susu Gomilku atau Lemonku seandainya. Itu harus tahu juga kita market yang dituju ketika kita mau sosialisasi, mau demo, seandainya tujuannya kemana, itu penting juga ya. Selain menguasai yang nama itu bisnis SR12-nya ya. Ibu-ibu kan nggak mau dibilang ini sales gitu kan, nggak mau. Jadi tentunya pebisnis gitu kan, pebisnis SR12. Ya kalau misalnya ibu-ibu hanya direct sales saja ya betul dibilang ini aja nih sales nih berarti ya kan. Nah ibu-ibu tuh harapannya sebagai yang nama orangnya adalah pebisnis gitu. Saya adalah pebisnis SR12 gitu kan. Yang mana saya sebagai agennya, subagennya, resellernya kan gitu ya. Jadi pebisnisnya gitu. Bukan hanya sebagai yang namanya itu penjual biasa gitu ya kan. Nah, gitu ya. Jadi sebagai pebisnisnya. Jadi harus paham yang namanya itu bisnisnya kalau kita bicara bisnisnya. Bagaimana sih bisnis SR12? Jadi saya bilang ya, bisnis yang apa? Ibu-ibu? Pak, bisnis apa tadi? Bisnis yang bisa tanpa modal, bahkan tanpa modal gitu. Diajarkan sampai untung. Ada mentornya gitu ya. Ada sekolahnya, ada universitinya gitu ya. Gitu ya. Oh, saya mau lewat pos di WA, memperkenalkan diri. Keluar dekat sudah pernah, tapi baru sedikit. Saya mau menawarkan di tetangga, masih takut. Takut kalau ada efek samping, masih takut kalau salah. Salah, gimana ya solusinya? Jadi nggak perlu takut, Bu. Jadi yang nama itu ke tetangga, seandainya produknya apa dulu yang kita bawa, ya. Nah, kalau seandainya itu kan ada produk itu kan sudah ada yang namanya itu BPOM-nya dan juga ada keterangannya. Produk ini apa aja isi-isinya gitu ya kan. Nah, itu tentunya ibu-ibu pahami dulu di situ gitu ya. Pelajari dulu tuh produknya. Contoh seandainya eh, apa namanya itu Bu Lutfi ya, Bu Lutfi gelombongan ini ya, Lutfi. Jadi Bu Lutfi, jadi nggak perlu takut Bu untuk nawarkan ke tetangga kiri kanan apa yang harus ditakuti gitu ya, kan sama-sama manusia gitu kan. Ya, intinya begini ya, namanya bisnis itu atau pebisnis itu memang mental petarung, mentalnya perlu dibentuk gitu ya kan. Ya kalau sekali dua kali pasti ada penolakan gitu ya, tentunya ya pasti. Nggak mungkin juga salah satu sekali ya kan ditolak semua juga gitu kan. Dari satu sekali itu ya kan kita tawarkan pasti ada yang namanya itu yang deal juga gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ditolak Bu, jangan takut dan jangan khawatir ditolak. Karena yang mengatur rezeki itu setelah kita ikhtiar adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Yakin aja kita punya Allah ya. Eh, Ketika ada penjual pasti ada pembelinya gitu ya kan. Itu sudah hukum alam Bu ya. Kita serahkan aja gitu. Nah, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang menolak, ada yang mau gitu ya. Ini hukum alam itu. Jadi nggak perlu takut Bu, Bu Lutfi tadi ya. Ya perkenalkan aja apa namanya itu produknya. Yang tentunya Ibu paham dulu tentang produknya. Yang kira-kira paham dulu aja Bu. Dan kalau belum paham, di situ kan ada yang namanya itu eh, apa namanya nama-namanya produk, seandainya propolis nih ya kan, kegunaannya apa gitu ya kan. Nah itu kan dijelaskan efek sampingnya apa gitu kan. Nah itu kan ada tuh gitu kan. Jadi dibaca dulu itu, dipahami dulu ya. Nah minimal yang paling penting adalah apa yang kita paham terlebih dahulu, yang kita paham terlebih dahulu ya Bu ini ya, Ini di sini Bu Lutfi. daripada mati-mati deh. Kemudian Bu Nurwidya, bisnis tanpa modal, minim modal dan Gitu. pakai modal. Iya. Nah nih, bisnis tanpa modal, minim modal,
pakai modal. Ya, jadi kalau seandainya bisnis tanpa modalnya di mana dia? Bisa jadi atau dimulai dari yang namanya tuh marketer ya. Tanpa modal bisa nggak? Gitu kan? Bisa dari marketer. By modal bisa nggak? Bisa. Kamu belanja aja ya. Belanja yang namanya tuh 500.000, gitu kan? Diskon nih, ya. Dapat diskon 10%, 400.000 bayar dapat produk 500.000. Bisa Bu, gitu ya. Tergantung. Itu kan tergantung yang namanya tuh daya tariknya kita atau public speaking kita kan. Jadi public speaking itu menentukan juga, gitu Ibu ya. Perlu belajar juga yang namanya itu public speaking atau public relation. Nah, itu penting juga. Ya. Matias ya izin. Oke lanjut. Nana, terima kasih coach, ilmunya sangat bermanfaat. Aduh keluar juga ini ya. Nah jadi keluar juga nih. Oke Ibu, mungkin kita sudah 1,5 jam ini ya dari yang nama itu saya sampaikan tadi produk yang namanya yang paling bermanfaat apa sih gitu kan atau kebutuhan dari bulan Ramadan ini ya Ibu-ibu di bulan Ramadan ini kira-kira apa? Nah tentunya Ibu-ibu sudah paham tadi sudah tahu tuh jawabannya sudah dijelaskan juga sama Ibu-ibu juga tadi ya. Kemudian yang paling pentingnya adalah bagaimana kita menentukan market kita ya itu penting supaya ketika market yang kita tentukan itu sudah terbaca sama kita tahu produknya yang harus kita berikan ke mereka atau komunitas lah ibaratnya komunitas kita ini kira-kira pemakai apa nih gitu ya kan. Nah, kita sudah tahu menentukan marketnya itu, kemudian produknya yang harus kita bawa dan pemahaman terkait bisnisnya ini penting. Jadi ibu-ibu pahami di situ ya. Nah, kita juga harus yang namanya tuh belajar public speaking-nya. Tentunya public speaking belajar di mana, Pak? Belajarnya ya di SR12 ya. Di SR12 kan bisa gitu kan. Jadi ibu-ibu itu jangan khawatir, di SR12 itu sudah difasilitasi semua. Nah, manfaatkan fasilitas dari SR12 University. Yang mana trainer-trainernya itu ada 5 orang, jago semua tuh. Ya. Jadi ada jago di produk, ada jago di public speaking, bahkan multi talent ya kan, bukan hanya public speaking aja, semua ada jago gitu. Ada itu namanya Coach Yusuf. Coach Yusuf itu jago. Jadi ibu-ibu manfaatin tuh. Ya. Jadi minta nanti sama yang namanya itu DU-nya ya, minta nanti waktu sama DU-nya nih, Bu DU-nya seandainya, Bu, bikinkan kami belajar public speaking, Bu, gitu ya kan. Minimal seminggu sekali. Nah, itu kan bisa ibu-ibu minta ke DU-nya. Pasti senang tuh DU-nya. Pasti mau, nggak mungkin nggak dikasih ya ibu-ibu ya. Jadi penting gitu ya. Nah, ibu-ibu ya. Kita yang namanya itu evaluasi, belajar lagi karena belajar itu tidak ada habisnya gitu ya. Jadi kita terus belajar supaya apa? Terus berkembang juga gitu ya. Jadi kita tahu nanti kebutuhannya apa ibu-ibu seandainya saya nih Pak gaptek gitu ya kan mau belajar terkait TikTok ya kan boleh belajar TikToknya juga ya kan nanti ada trainernya juga di situ ya ibu-ibu ya. Jadi tidak dilepas begitu saja SM12 ya kan itu enaknya masuk dari bisnis SM12 ini tanpa modal terus juga diajari sampai bisa kemudian juga hampir setiap minggu itu 2 kali seminggu itu ada yang namanya itu Zoom-nya ya, Zoom terkait produknya, terkait bisnisnya, macam-macam. Terkait yang namanya digitalisasi. Nah, itu setiap minggu pasti ada Ibu-ibu ya. Setiap minggu pasti ada, bahkan seminggu bisa 2-3 kali gitu ya. Jadi Ibu-ibu jangan khawatir di SR12. Nah, ini disampaikan juga kalau kita ngaudiensi orang ya kan sebenarnya di dinas di mana gitu. Nah, ini sampaikan bisnis ini, bisnis SR12 ini. Diajarkan sampai untung. Gitu ya, Pak Ibu ya. Oke, Ibu-ibu. Kira-kira Ibu-ibu di sini ada yang mau tanyakan? Pak Rashid, apa kabar Pak Rashid? Sehat, Pak. Alhamdulillah masih puasa ya, Pak ya. Iya, suaranya nggak ada nih, Pak Rashid. Pak Rashid dari mana nih, Pak Rashid? Jombang, Pak. Jawa Tengah. Wah, nggak dapat suaranya. Sehat ya, Pak Rashid ya. Sehat terus ya, Pak. Tetap semangat ya. Saya justru senang nih orang-orang seperti Pak Rashid ini ya kan tetap masih semangat. Ini Bapak pensiunan ya Pak ya?
Ya, jadi kalau kita bicara sebenarnya pensiunan itu enak tuh Pak, sebelum pra pensiun sebenarnya. Orang-orang sebelum pra pensiun itu kita ajak aja Pak, gitu kan, untuk bisnis SR12. Karena bisa dikerjakan di rumah pakai handphone, gitu ya kan. Ya, produknya sudah ada, tidak perlu bingung gitu kan. Produknya sudah ada, kontennya juga sudah ada, tinggal kita belajar sama yang namanya tuh coach-coachnya, gitu ya kan. Disediakan bagaimana jualannya, gitu kan, bagaimana kemitraannya, bagaimana bisnisnya. Nah, itu kan sudah ada semua, sudah lengkap paket komplit kok Pak di SR12 ini. Jadi ajak teman-teman yang pra pensiunnya lagi Pak, gitu ya. Bikinkan yang namanya tuh kayaknya di guru sebenarnya di PWRI ya kan, bisa juga PGRI, bisa juga di situ ya. Atau seandainya kalau guru itu ada namanya dinas pendidikan gitu ya kan, yang pra pensiunnya saya mau ajak nih yang pra pensiun 2 tahun 3 tahun lagi kumpul gitu kan, saya mau ngomong SR12, nah gitu Pak Rasid ya. Jadi kita iniin gitu, kita sampaikan itu gitu, jangan tidak sampaikan nih. Jadi harus disampaikan. Nah, sebelum menyampaikan tentunya kita harus pelajari dulu ya bisnisnya seperti apa. Supaya kita menyampaikannya itu lebih gampang, lebih simpel dan orang bisa tertarik. Kan gitu kan? Memang bisnisnya gitu. Bukan hanya produknya tapi bisnisnya, ya kan? Kalau produk tentunya orang pasti tertarik lah dengan produk gitu ya kan. Pasti orang pemakai gitu nanti. Ketika mereka itu membutuhkan, tentunya jadi pemakai. Tapi bisnis belum tentu, Pak, gitu ya kan. Nah, maka kita harus yang namanya itu punya atau mengetahui yang namanya itu bisnis SR12-nya gitu ya, Pak Rasid ya. Bisa saya Pak. Jadi ada slogannya Pak kalau pensiunan itu ya. Ya ada kata pensiun untuk berkarya ya. Jadi semangat mensejahterakan purna bakti Pak. Gitu kan. SR12 ini semangat terus untuk yang namanya itu apa? Mensejahterakan purna bakti gitu ya. Jadi tetap aktif di usia pensiun Pak ya, sehat di usia pensiun, tentunya ada cuan di usia pensiun. Itu penting ya Pak ya. Di 3 pilar kita buat nanti Pak. Aktif, sehat dan sejahtera. Ya Pak Rasid ya. Tetap aktif di usia pensiun, ya benar nggak Pak? Ya, sehat di usia pensiun dan sejahtera di usia pensiun dengan cara berbisnis SR12. Gitu ya Pak Rasid ya. Oke Pak Rasid. Oke, Ibu-ibu, bapak-bapak, saya rasa kita sudah yang namanya itu 1,5 jam di sini ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau ada yang ditanyakan lagi ya. Ini apa nih Bu Inggra ini nih coba. Afwan coach, kalau tanpa modal, tanpa produk di bawah dan dibicara belum pandai banget. Mau nawarin nggak pede. Iya belajar Ibu ya, Bu Inggra ini tentunya ada yang nama itu tempat kita belajar di sini. Jadi manfaatkan Bu ya. Kita bisa belajar sama SBD-nya, belajar sama kan ada komunitas ya, ada grupnya ya. Jadi nanti bisa belajar sama SR12-nya, SBD SR12-nya, trainer SR12-nya, belajar sama distributornya, agennya, subagennya gitu ya. Nanti bisa sama-sama di situ. Dibuatkan jadwalnya Bu ya. Dibuatkan jadwalnya, bahkan jadwal dari SR12 itu seminggu 2 kali ada kok melalui via Zoom ya, via Zoom-nya. Nah nanti informasikan ke DU-nya juga khusus Bu, gitu Bu DU ya kan. Kami ini ingin belajar terkait public speaking karena kami belum pede bicara, belum pede nawarkan. Bagaimana caranya? Caranya itu, gitu ya kan. Nah itu penting ya. Nanti buatkan sesi khususnya ya, ibu-ibu ya. Buatkan sesi khususnya kepada DU-nya sendiri ya. Nanti ada yang nama tuh SBD-nya langsung di situ ya. Ada Pak SBD-nya nanti, coach-nya sendiri ya. Oke, bawa leadernya langsung jadi kita ikut belajar juga. Benar, bawa leadernya langsung. Saya kalau mau demo produk selalu saya ajak leadernya. Ya benar ini selalu diajak leadernya juga ya. Jadi bisa yang namanya itu sama-sama ya gitu ya. Oke, ibu-ibu, Bapak saya rasa kita cukupi ya untuk hari ini karena sudah waktunya juga sholat yang namanya itu asar ya. Dan ibu-ibu juga saya paham sekali selain jualan juga ibu-ibu mempersiapkan untuk berbuka puasanya juga ya. Nanti dimarahin sama Pak Rasid ya Pak ya. Karena ibunya tidak buat buka puasa kan gitu ya. Ya Pak Rasid ya. Jadi itu ya ibu-ibu ya. Jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini ya. Ibu-ibu nanti setiap harinya pasti ada ya pelajaran-pelajaran atau pemateri-pemateri dari SR12, ditungguin saja dipantengin
selama bulan Ramadan ini gitu ya. Besok pasti ada lagi ya, tentunya ibu-ibu bisa proaktif bertanya ya, jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya, bertanya aja gitu ya. Bertanya, terus juga harus yang namanya itu pertanyaan-pertanyaan itu bersangkutan atau berhubungan dengan yang namanya itu yang sudah dilakukan atau belum dilakukan ibu-ibu gitu ya, terkait bisnis SR12 gitu ya. Oke, saya cukupin untuk hari ini. Ibu bapak, bila ada kata yang kurang berkenan tadi, ya kan kurang nyaman ibu-ibunya, bapak-bapaknya, mohon dimaafkan, ya kan, minal aizin wa faizin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, kita wabarakatuh. kembalikan warahmatullahi lagi ke Pak Ginan. Pak Ginan, silakan Pak Ginan. Oke, terima kasih banyak Pak Nufes, Kasih. luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Nufes. Terima kasih banyak Coach atas waktunya, luar biasa sekali ya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Coach Nufes. Daging semua isinya ya Pak. Semoga apa yang disampaikan menjadi pemacu atau pemantik semangat ibu-ibu semua di dalam berbisnis dan menjadi lebih paham untuk produk-produk unggulan yang sudah disampaikan. Semoga yang muaranya dari yang marketer tadi ya, semoga bulan depan bisa jadi reseller, dari reseller bisa menjadi subagen, subagen bisa menjadi agen. Amin. Insya Allah yang agen pun Amin, bisa amin ya menjadi Rabbal DO ya. Nah, gitu. Yang DU pun insya Allah semoga omsetnya bisa ratusan sampai miliaran rupiah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Amin, Alamin. ya Rabbal Alamin. Tidak terasa ibu-ibu kita sudah di penghujung acara. Saya coba remind, jangan lupa diisi daftar hadir ya Ibu. Daftar hadir yang ada di kolom chat, di Sudah, Coach. https itu. Ya, minta tolong diisi. Itu saja untuk mengakhiri acara kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.